itu pada hari Selasa kalau nggak salah ya, hari Selasa tanggal 18 Juni 2020 kemarin itu siang habis duhur itu saya biasa ngajar anak-anak ngaji setoran. Terus setelah selesai itu saya merasakan agak pusing, terus saya rebahan sebentar, kemudian sholat asar. Habis sholat asar itu saya ada acara di masyarakat, di salah satu warga kampung, warga masyarakat itu yang punya hajatan sedekahan. Kebetulan yang diminta untuk memimpin acara pengajian waktu itu adalah saya. Nah, ketika pada waktu itu saya datang, masyarakat sudah banyak yang kumpul, saya datang masuk memimpin pengajian. Selesai ngaji udah disuguhi makanan minuman. Ketika pada waktu itu saya mau minum, baru minum 1 teguk, baru makan 1 sendok kayak gitu. Kemudian pandangan mata itu saya kanan kiri depan belakang itu rasanya gelap terang. Ini ada apa ya Allah? Akhirnya pada waktu itu terus saya pulang. Saya minta pulang, diantar sama saudara, pulang sampai di rumah merasakan nggak enak, di lambung nggak enak, di kepala keliengan, udah sendawa, kemudian pokoknya ya Masya Allah rasanya. Kemudian saya diantar sama keluarga ke rumah sakit pada waktu itu. Sore sekitar jam 17 akhirnya ke rumah sakit. Di situ posisi ketemu dokter, nervous, di tensi saya tinggi. Di tensi pada waktu itu sekitar 160 karena nervous ya, mungkin nervous. Kemudian akhirnya di situ dirujuk untuk diminta oleh rumah sakit untuk opnam. Akhirnya saya opnam pada waktu itu. Akhirnya nginap rumah sakit sekitar 6 hari. Nah, yang semakin aneh itu gini, di sela-sela pas saya di rumah sakit itu ketika ada visit dokter masuk, itu ketika ada dokter masuk visit itu saya merasakan nervous. Saya keringat dingin sebesar keringat ketika ada dokter masuk di kamar rumah sakit itu. Saya itu keringat dingin, jeros-jerosan keringat, mandi keringat, kemudian jantung berdegup kencang, nafas agak berat, kayak nervous ini mau kayak ketemu dokter itu rasanya mau kayak ketemu hantu rasanya itu, kayak mau ketemu genderuwo. Nervous, tahan ya Allah, ini ada apa ya Allah? Ya Allah, ini ada apa ya Allah? Astagfirullah, saya cuma bisa kayak gitu. Saya cuma baca wiridan, zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini ada apa? Nah, kemudian setelah 6 hari di rumah sakit itu, saya dibolehkan pulang karena kondisinya lebih nyaman. Akan tetapi selang 2 hari dari pulang rumah sakit itu kan ada jadwal kontrol lagi ke rumah sakit, ketemu dokter. Nah, setelah saya sampai di rumah sakit itu ya Allah, Masya Allah, di saat di ruang tunggu itu saya udah mandi keringat, dada ini berat sekali, mandi keringat berat, sudah gelisah, udah nggak nyaman mau ketemu dokter. Udah saya cuma bisa mondar-mandir, ini mau periksa enggak. Rasanya itu pada waktu itu saya pengen pulang aja, nggak jadi periksa. Nah, namun saya tahan buat ketemu sama dokter. Begitu masuk di kamar periksa ruang dokter itu, wah di situ saya duduk di tensi berapa tahu nggak? Di tensi 180. Masya Allah, astagfirullah. Setelah selesai tensi saya langsung keluar. Terus saya langsung pulang, obat diambilkan oleh istri saya. Kemudian saya pulang sampai rumah, itu kaki dingin, kepala dingin, ya Allah, saya dikompres air hangat sama ibu saya dan sambil dipijat itu, ya Allah, saya sambil pikir wirid, ini ada apa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, seperti itu ceritanya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Itu masih bulan Juni. Kemudian sekitar tanggal awal Juli 2020 maaf, itu kemudian saya konsultasi sama Pak Purwanto yang sering jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Itu saya akhirnya memang sebenarnya dari dulu ketika saya nggak enak badan memang saya selalu pakai herbal ya. Saya ketika di rumah sakit pun, pulang rumah sakit saya minum obat dokter itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari saya nggak minum, saya langsung banding setir, saya minumnya herbal. Nah,
ini sering pengalaman Bapak Ibu semuanya. Saya pada waktu dimentori sama Pak Purwanto itu penyembuhan fisik saya, itu alhamdulillah perkembangan minum herbal untuk perbaikan fisik itu signifikan alhamdulillah. Cuman untuk perubahan di psikis, kecemasan itu belum ada perubahan. Kemudian konsul sharing sama Pak Purwanto, ini sebenarnya gimana ya Pak Purwanto? Nah akhirnya Pak Purwanto membaca, ternyata saya itu bukan sekedar sakit asam lambung biasa, bukan sekedar sakit pusing biasa, bukan sekedar sakit fisik biasa. Ternyata di situ Pak Purwanto membaca bahwa saya ini adalah ada merasakan sakit yang namanya anxiety psikosomatis. Ini ditemukan atau disadari sama Pak Purwanto sama saya setelah 1 bulan lebih itu saya mentoring pengobatan herbal sama di terapi sama Pak Purwanto itu, saya ternyata saya itu sakitnya apa? Ternyata saya sakitnya anxiety psikosomatis. Bukan sekedar saya sakit asam lambung biasa. Jadi saya sakit asam lambung disertai dengan anxiety atau kecemasan psikosomatis. Nah, itu disadari bulan apa? Tahu nggak saudara-saudara Pak? Baru disadari bulan Agustus pertengahan. Sekitar 1,5 bulan saya minum herbal, kemudian setelah itu saya merumuskan, ini berarti kalau pikiran atau psikis berarti ini obatnya bukan cuma herbal, wasilanya bukan cuma herbal, tapi apa? Berarti di sini juga harus ada terapi berupa pikiran, kecemasan pikiran, dan juga terapi hati, bengkel hati atau terapi kolbu. Kemudian pada waktu itu saya merumuskan satu riyadhah yang saya laksanakan sendiri. Itu saya bangun malam, setiap malam bangun malam tahajud minta sembuh sama Allah. Kemudian pagi saya sholat duha, sedekah pagi juga saya laksanakan. Kemudian saya setiap hari baca sholawat minimal 1.000, kadang 3.000, kadang 4.000, kadang pernah satu hari itu saya baca sholawat 17.000. Nah, 17.000 lah. Di situ saya membaca sholawat, kalau saya bacanya sholawat ringin agung ya, sholawat ringin agung. Akan tetapi ketika ada teman-teman kawan yang sakit sama kayak saya, itu sekarang saya ngasih resepnya itu sholawat Jibril. Kenapa sholawat Jibril yang saya kasih? Itu sholawat Jibril, soalnya sholawat yang paling pendek, mudah dihafal juga. Nah, saya lanjut ceritanya. Nah, setelah saya menyadari bahwa saya itu ternyata sakitnya anxiety psikosomatis karena beban pikiran saya memikirkan di masyarakat juga banyak hal yang dipikirkan, di lembaga pesantren juga banyak yang di handle ternyata pada waktu itu. Dan saya ini kebiasaan buruk bagi saya, untuk saya sendiri, saya punya pengalaman buruk Bapak Ibu semuanya yang mungkin saat ini belum sembuh, mungkin ini bisa jadi pelajaran ya. Pada saat itu saya memang setiap ngajar anak-anak itu saya gampang marah ya. Setiap hari itu saya gampang marah, mudah marah, tersinggung, emosional. Nah, setelah itu saya merenung, berarti ini memang harus ada solusi dari segi psikis, pikiran, dan dari segi hati, penataan hati, terapi hati dan terapi pikiran. Supaya pikiran tertata, hati atau kolbu itu juga tertata.